Ini bahan untuk minggu depan, rangkaian logika, bukan gerbang logika, rangkaian logika. Itu ada penyederhanaan rangkaian logika gitu ya. Nah, kalian pakai buku ini, bukunya yang ini ya, pakai yang ini, cari saja. Kemudian di sini akan saya jelaskan sedikit tentang ini apa namanya, penyederhanaan gerbang logika, dari mulai bagaimana kita mendeskripsikan apa namanya, sirkuit logik gitu ya. Kemudian mengimplementasikan sirkuit logik dari ekspresi boolean, kemudian bagaimana mengevaluasinya, terus ada pengenalan teorema boolean dan teorema De Morgan. Nah, yang pertama untuk mendeskripsikan gitu ya, sirkuit logik secara apa namanya, ke dalam bentuk aljabar boolean ya. Jadi setelah bahasan ini kalian bisa membuat apa namanya, sirkuit ya berdasarkan aljabar boolean. Nah, untuk ini apa namanya, contoh ini sederhana gitu ya. Jadi semua sirkuit logik seberapapun kompleksnya bisa di deskripsikan, digambarkan gitu ya, menggunakan 3 gerbang dasar, yaitu AND, OR, dan NOT saja. Seperti contoh ini ada A dan contoh B ya. Nah, namun di sini untuk menuliskannya gitu ya, menuliskannya hati-hati, perhatikan untuk yang contoh A dan B ini keluarannya ya. Dan di sini betul, di sini ada A dan B di N kan, jadi seperti ini A N B, cara penulisannya seperti ini. Kemudian di sini A N B diorkan dengan C ya, orkan dengan C. Maka di sini jadi X sama dengan A N B or C. Betul, betul, ini betul gitu ya. Tapi nanti pada saat dibalik, pada saat dibalik ini akan menimbulkan sedikit apa namanya ya, permasalahan lah, kebingungan nanti. Apakah B diorkan dulu dengan C atau si B di N kan dulu dengan A kan gitu ya. Kalau misalnya terbalik nanti gambarnya juga berbeda kan gitu ya. Maka dari itu kita gunakan apa namanya, tanda kurung gitu ya. Tanda kurung seperti di contoh yang B. Di sini ada A dengan B diorkan, sini jadi A, di sini OR B. Nah, sini ya kita kurung dulu, kita kasih kurung dulu di sini. Jadi satu, istilahnya satu variabel lah ya, si A plus B yang ini. Kemudian baru di sini di N kan dengan C. Jadi outputnya seperti ini gitu ya, cara menuliskannya seperti ini. Sini A plus B, bukan A or B, nah dalam kurung baru di N kan dengan C, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada inverter, ada gerbang NOT, di sini ada gerbang NOT. Nah, cara menuliskannya, setelah gerbang NOT mau satu variabel, misal A saja, ataupun beberapa variabel, itu di atasnya harus diberi tanda negasi, gitu ya. Nah, contoh yang ini untuk satu saja, ini yang A saja. Ini ada A, kemudian dinotkan, berarti sampai sini. Nah, supaya tidak salah, gitu ya, jangan langsung mengerjakan di akhir, karena ini kan masih pendek seperti ini. Contoh-contohnya kalau sudah panjang kan nanti bisa salah. Lebih baik Anda tuliskan satu persatu saja. Jadi sampai titik ini, ini ada A, dinotkan berarti nanti A negasi seperti ini. Sudah. Kemudian A negasi di sini baru diorkan dengan B. Jadi X sama dengan A negasi or B seperti ini. Nah, di sini inverternya disimpan di apa namanya? Di ujung ya, di ujung. Setelah A dan B-nya diorkan. Jadi, menuliskannya di sini satu-satu seperti yang tadi. A dan B diorkan jadi A or B. Sudah sampai sini. Sekarang A or B kan ini jadi satu variabel istilahnya gitu ya. Dinotkan ya. Dinotkan di sini. Berarti A or B-nya semuanya harus beri negasi. Jadi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian di sini nih yang agak lebih panjang nih, ada 2 contoh lagi. Sini ada contoh A dan contoh B. Di sini ada 4 variabel A B C D, ya ada 4 input. Yang ini ada 5,
input. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini sama caranya dengan yang tadi, tuliskan satu-satu saja. Jadi ketika ini kan defaultnya ini kosong ya, kalau di soal misal ini kosong, nggak ada, ini nggak ada, semuanya nggak ada gitu ya. Jadi sampai sini lihat dulu, oh di sini ada not, apa yang dinotkan A, ya tuliskan di sini negasi A. Sudah sampai titik ini saja. Kemudian di sini ada A, ada garis lagi di A ke sini, nah sampai titik ini ya, langsung saja masuk ke sini, berarti di sini A juga kan gitu ya, tidak ada apa namanya, gerbang logika lain, langsung terhubung saja A. Berarti yang ini tulis sini B, yang ini tulis di sini C. Berarti di sini untuk di N kan di sini ada negasi A, B sama C. Hasilnya seperti yang ini. Kemudian yang ini A sama D, diorkan berarti A or D. Sudah sampai sini. Kan segini ya, tuh. Kemudian di sini yang output dari si gerbang N langsung masuk ke gerbang N yang selanjutnya di sini. Berarti biarkan saja seperti ini. Nah, yang ini yang A plus D ada gerbang notnya ya. Berarti nanti tulis lagi sini A or D, kasih not di atasnya, negasi. Sudah sampai sini. Baru sekarang si A ini negasi ABC di N kan dengan negasi A or D yang ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini juga sama, di sini juga sama. Tuliskan saja perkeluaran gitu ya, perkeluaran. Di sini ada or apa? A B, tuliskan sini A or B, sudah. Kemudian di sini ada N yang mana? Ini dari yang A or B dengan apa? Yang C kan gitu ya. Jadi A or B jangan lupa pakai tanda kurung, kemudian baru di-N-kan dengan C. Kemudian di sini ada gerbang not. Berarti ini semua dinegasikan. Jadi seperti ini. Ya. Sudah. Di sini ada gerbang OR. Dari mana? Dari yang ini, hasil yang inverter yang ini ya, not yang tadi dengan D ya di sini ya. Jadi D or atau D or ini apa namanya, A plus B C yang ini negasi semua ya, boleh dibalik boleh kan gitu ya, dalam kurung A or B tutup kurung N C negasi semuanya, kemudian baru diorkan dengan D, boleh seperti itu. Sini ada gerbang N lagi, di-N-kan dengan apa hasil yang ini? Dengan yang E. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, tidak terlalu sulit, satu persatu saja. Gitu ya. Hanya diingat, yang perlu diingat tanda kurung, kemudian bagian negasi, hati-hati gitu ya. Ada yang untuk satu variabel saja, ada yang untuk beberapa variabel. Lihat posisinya ya. Dan selanjutnya mengevaluasi sirkuit logik gitu ya, keluarannya. Nah, setelah ini gitu ya, di bahasan ini Anda bisa mengevaluasi gitu ya sirkuit diagram ya, atau persamaan boolean ya, keluarannya sesuai dengan input yang diberikan. Kemudian mentranslasikan gitu ya persamaan boolean atau diagram logik ke dalam tabel kebenaran. Nah, yang pertama untuk mengevaluasi logic circuit ya, keluarannya. Sini ada 4 langkah. Yang pertama, negasikan dulu variabel gitu ya. Variabel yang hanya satu saja. Maksudnya yang hanya satu variabel saja yang ada negasinya. Misal seperti yang tadi ada A negasi gitu ya, atau B negasi saja. Ya sudah, itu dulu yang dikerjakan. Kemudian baru lihat di persamaannya di situ apakah ada ada tanda kurung gitu ya. Kalau ada tanda kurung maka kerjakan operasi N atau OR yang ada di dalam tanda kurung gitu ya. Kalau sudah, periksa apakah di situ ada, di dalam tanda kurung itu ada negasinya atau tidak gitu ya. Kalau ada, ya negasikan baru kan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh yang ini. Contoh di sini tadi rangkaian contoh A yang tadi ya, yang ini. Nah, kita evaluasi hasilnya ya. Jika diberikan input A-nya 0,
B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, dan E-nya 1 gitu ya. Sini dimasukkan. Kita mau tahu ini hasilnya berapa kan gitu ya. Tinggal kita masukkan saja si angka-angka ini ke ini tadi. Persamaan boolean gitu ya. Aljabar boolean yang sudah kita dapat, persamaan boolean yang sudah kita dapat. Di sini ada X sama dengan D kan gitu ya. Or ini A or B, kemudian hasilnya nanti di-N-kan dengan C dan negasi semua, baru di-N-kan dengan E kan gitu ya. Kita masukkan saja A-nya 0, A 0, B 0, C 1, D 1, yang E 1. Sudah sampai sini. Nah, sesuai dengan yang tadi. Mana tadi deh? Yang tadi. Di sini dilihat dulu ada tidak satu variabel ya yang punya negasi. Tidak ada. Sudah, berarti tidak ada ya. Lihat lagi sekarang di sini. Ada tanda kurung tidak? Ada yang ini. Yang AB ini ya. Berarti si AB ini, AB ntar nih. Ada AB ya. Si AB-nya ini dioperasikan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Berarti 0 diorkan dengan 0, 0. Sudah. Kan gitu ya. Kemudian nanti hasilnya di-N-kan dengan 1 ya. Nah, berarti 0 di-N-kan dengan 1. Tapi tanda negasinya masih ada ya. Nah, seperti ini. Nah, hilang tanda kurung ya. Nggak ada. Baru sekarang ini tanda kurung yang ini hilang ya. Berarti sekarang baru ininya bagian negasinya. Ya, tapi operasikan dulu. Lihat di sini masih ada tanda N ya. Berarti 0 di-N-kan dulu dengan 1. Hasilnya 0. Kan gitu ya. 0 yang ini. Sudah, negasinya masih ada. Udah sampai sini. Sekarang kita lihat ada satu variabel ya yang punya negasi, ada ini yang 0 yang ini ya. Sini. Berarti jangan dulu yang lain yang dikerjakan, ini dulu. Negasi 0, 1. Sudah tulis sampai baris yang ini sudah. Nah, kemudian di sini hati-hati. Jangan langsung dioperasikan dengan yang belakang yang E yang ini ya. Lihat tadi di persamaannya di sini yang D ini plus A B C yang ini kan 1 ya, satu variabel ya. Berarti ini ada tanda kurung yang terluar yang ini. Ya, berarti ini dikerjakan terlebih dahulu. 1 or 1. Baru diorkan dengan yang E yang 1 yang ini. Hasilnya 1. Jadi ketika inputnya 0, A-nya ya, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, hasilnya 1. Kita bisa tahu gitu ya. Bisa langsung coba ke aljabar booleannya, ke persamaan booleannya ya. Contoh lagi yang bagian A yang ini. Tadi ada negasi A, B, C. Kemudian di-N-kan dengan A or D. Nah, negasi. Di sini ada tanda kurungnya. Gimana kalau misalnya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, 0. Ya, pasti 0 kan sudah ada di sini hasilnya ya. Tapi jalannya yang terpenting, jalannya prosesnya. Nah, di sini lihat. Yang ada ini satu variabel yang ada negasinya. Ada yang mana? Yang A kan gitu ya. Yang A. Berarti yang A nanti dikerjakan terlebih dahulu. Tapi masukkan dulu di sini. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, A-nya 0, D-nya 1. Sudah. Ini ada negasinya. Berarti nanti di langkah selanjutnya ini dulu saja yang dikerjakan. 1. Sisanya turun ya. Turun sama. Sekarang lihat lagi, ada tanda kurung tidak? Ada yang ini ya. Berarti ini dikerjakan terlebih dahulu. 0 dior dengan 1. 1. 1 ya. 1 di sini. Baru sekarang lihat lagi dari urutan nilai-nilai ini. Ini ada operasi N. Di sini masih ada tanda kurung dan ada negasinya ya. Berarti yang ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Negasi 1 ya 0. Sudah. Di-N kan semua ya. Karena di sini ada 0, ada N, semua bilangan di N kan. Kalau ada 0, pasti hasilnya 0. Dah. Itu sampai situ. Itu ya, seperti itu. Tinggal dimasukkan saja angkanya ke ini, persamaan booleannya. Jadi jangan salah membuat ininya. Kalau ini membuat ininya salah, nanti diberi soal lanjutan untuk ini. Hasilnya pasti salah.
Jadi hati-hati, harus jeli ya. Nah, kalau menggunakan tabel, pakai tabel. Nah, di sini ada keuntungannya kalau tabel, gitu ya. Ini memungkinkan kita untuk menganalisa satu gerbang atau beberapa kombinasi logik, gitu ya, di satu waktu. Dan memungkinkan kita, juga ya untuk kita untuk melakukan double check di hasil pekerjaan kita sesuai dengan tabel kebenaran yang didapat nanti di troubleshooting. Contoh, nah yang ini. Sini ada A, B, C gitu ya inputnya. Yang A dinotkan kan gitu ya. Kemudian nanti hasilnya di N-kan dengan B. Kemudian yang ini B di N-kan dengan C, yang ini ya. Kemudian nanti hasilnya nanti semuanya di OR-kan di sini. Baru jadi hasil X. Nah, untuk membuatnya kita sama dengan cara yang paling awal gitu. Ini harus jalankan satu persatu keluarannya. Ya. Yang A di sini lihat dulu. Ada gerbang logika lah istilahnya ya, seperti itu ya. Ada yang ini yang not ya, yang inverter. Ya sudah, tulis saja di sini. Misal U gitu ya. U sama dengan A negasi sampai sini. Sudah. Kemudian yang B ada tidak? Tidak, langsung masuk ke gerbang N. Yang C juga langsung masuk ke gerbang N. Sudah. Berarti di bagian ini hanya ada A saja. Kemudian keluaran dari gerbang N yang ini pasti negasi A dan yang ini di N-kan dengan B. Negasi A di N-kan dengan B. Misal kita beri nama V saja. Terus N yang ini keluarannya kita beri nama W saja gitu ya. Didapat dari mana? N antara B dengan C seperti ini. Nah, baru sekarang kita buat tabel kebenarannya. Di sini inputnya ada 3, pasti totalnya ada 8. 2 pangkat 3 8 gitu ya. 0-nya 4 kali untuk yang A, satunya 4 kali seperti ini. Sudah gitu ya. Dibuat tabelnya seperti ini, baru kita isi dulu. Yang A, langkah pertama yang A yang ini gitu ya. Nah, yang ini kita lihat. Negasi A saja, berarti kan ini dibalik ya. Jadi 1 1 1 0 0 0 0 sudah. Di sini untuk negasi A. Kemudian yang V-nya untuk negasi A, B, berarti yang ini dengan yang kolom ini kan gitu ya. 01 di N kan 0, 01 di N kan 0 kan ada semua sini ya. Sudah. Terus sampai akhir gitu ya. Nah, terus keuntungannya di mana? Di sini kita lihat. Yang barusan yang negasi A, B yang ini. Di sini dari diagram bisa kita lihat gitu ya. Keluarannya akan bernilai high ketika si negasi A dan B-nya nilainya 1 atau dua-duanya high. Ketika si negasi A high dan B-nya high juga, hasilnya pasti 1. Lihat sisanya pasti 0. Begini gitu ya aturannya untuk yang ini gitu ya. Misal seperti itu dulu. Kemudian yang BC yang ini, B di N-kan dengan C, berarti yang ini. Nah, ini ada hasilnya segini. Nah, kita lihat lagi di sini polanya seperti apa gitu ya. Di sini nilai ini pasti high. Jika si B-nya high dan C-nya juga high. Ketika B-nya high, C-nya high, hasilnya high. B-nya high, C-nya high, hasilnya high. Sisanya 0. Ini dipakai untuk apa? Nanti untuk troubleshooting. Ya. Nah, kemudian yang ini, yang bagian X-nya akhir gitu ya. V diorkan dengan W-nya. V-nya yang ini, W-nya yang ini. Ada hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, terus bagaimana lagi di sini? Nah, di sini pakai apa namanya? Logika OR ya. Jika si V-nya 1 atau W-nya 1 atau dua-duanya 1, hasilnya pasti 1 seperti ini. Nah, dari sini kita nanti bisa mengecek kalau ada kerusakan di rangkaian gitu ya. Sini.
Nah di sini nanti kita pakai tabel, kalau ada kegagalan gitu ya, kita pakai tabel kebenarannya, kemudian kita lihat gitu ya. Jika bagian intermediat atau di tengah, node yang ada di tengah itu betul gitu ya, berarti kesalahan ada di sebelah kanan ya, ke sebelah kanannya gitu ya, yang gagal di sebelah kanannya. Tapi jika di intermediatnya sudah salah, berarti di ujung, paling ujung ke kiri gitu ya, kita harus periksa ujung ke paling kiri, ke sebelah kiri terus seperti itu. Atau node yang itu juga, yang di bagian tengah itu yang rusak seperti itu ya. Nah ini diperiksa berdasarkan tadi tabel kebenaran yang tadi dan kesimpulan dari setiap ini kolom gitu ya. Misal di sini, di sini tadi kan ya hasilnya apa? 1 kalau V sama W nya satu. Kemudian yang bagian ini apa namanya, BC yang ini, bagian BC yang ini, yang ini hasilnya 1 kalau si B dan C nya dua-duanya high. Jadi kalau misalnya dikasih input 10 kemudian hasilnya 1, berarti di sini ada ininya yang salah kan gitu ya, yang rusak ininya ya, seperti itu. Nah itu untuk apa namanya tadi, evaluasi sirkuit logik gitu ya, menggunakan tabel kebenaran.